Jadi, Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Caracas, ibu kota Venezuela, menggulingkan dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Masyarakat protes dan melakukan kudeta dari dalam, yang biasanya akan disponsori oleh. Dalam kacamata hukum internasional, ini sudah melanggar UN Charter pasal 2 ayat 4 bahwa dorongan atau upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini sebagai kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB itu masih terlihat kurang nyata. Kemiskinan dan migrasi yang kemungkinan tetap tinggi karena tidak ada perubahan yang signifikan. Tadi kita sudah membahas sejarah panjang ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Dan pada bagian ini aku mau melihatnya dari 3 poin utama. Yang pertama adalah kepentingan Amerika Serikat di Venezuela, soal minyak, soal sumber daya mineral yang dimiliki oleh Venezuela, dan juga soal kepentingan Amerika Serikat untuk meneguhkan posisi hegemoninya. Yang kedua, aku mau lihat dari sisi hukum internasional serta apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang sudah dilantik pada Januari 2026. Dan yang ketiga, aku mau coba untuk melihat masa depan Venezuela pasca invasi militer Amerika Serikat. Pertama, soal cadangan minyak Venezuela. Jelas bahwa Venezuela adalah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel. Dan penjualan mayoritas minyak mentah Venezuela itu adalah ke Cina, sekitar 68% dari ekspor minyak mentah Venezuela adalah ke Cina. Ini adalah angka yang besar, melampaui ekspor minyak Venezuela ke negara-negara lain termasuk Amerika Serikat. Artinya bagi Caracas hari ini Beijing bukan hanya mitra dagang, tapi dia adalah mitra politik penting yang mana itu juga menjadi ancaman bagi posisi Amerika Serikat di kawasan Amerika Selatan. Selain minyak, Venezuela juga menyimpan banyak sekali cadangan mineral dan gas bumi. Cadangan gas alam sekitar 800 miliar US dollar. Ini setara 235 kali konsumsi gas domestik tahunan. Tahunan artinya bisa sampai 235 tahun. Kemudian ada cadangan emas tercatat 161 ton. Biji besi sebanyak 4 miliar ton dan bauksit 320 juta ton. Sementara itu ada nikel sebanyak 28,9 juta ton dan ada juga tembaga dan koltan. Potensi besar inilah yang menjadi kekuatan ekonomi global yang apabila dimanfaatkan oleh lawan politik Amerika Serikat itu menjadi ancaman besar bagi posisi Amerika Serikat. Jadi jelas motif utama Amerika Serikat adalah minyak dan sumber daya alam lainnya serta untuk menggoyah aliansi yang sudah dibikin oleh Venezuela. Ada poros Venezuela, Iran, Rusia, dan Cina. Yang kedua, kita bicara soal hukum internasional. Operation Absolute Resolve yang melibatkan militer Amerika Serikat ke Venezuela dan juga penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya untuk diadili di Amerika Serikat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Klaim Amerika adalah narkoterorisme dan self-defense. Namun, 2 poin ini justru tidak memiliki bukti yang sah. Untuk narkoterorisme itu adalah bukti sepihak dari Amerika Serikat. Sementara self-defense tidak ada buktinya karena tidak ada bukti ada penyerangan bersenjata dari Venezuela ke Amerika Serikat. Maka 2 poin ini tertolak. Maduro didakwa di Southern District of New York atas narkoterorisme konspirasi, cocaine importation konspirasi, dan juga kepemilikan senjata berat dan bahan peledak. Amerika menyebut operasi ini sebagai law enforcement, bukan invasi. Namun bisa kita lihat lagi, apakah ini benar law enforcement? Dalam kacamata hukum internasional, ini sudah melanggar UN Charter pasal 2 ayat 4 bahwa
negara dilarang menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain, kecuali dalam kondisi dua hal. Yang pertama ada mandat dari Dewan Keamanan PBB, dan yang kedua merupakan self-defense atas armed attack. Dan keduanya tidak memenuhi, maka tindakan ini jelas bisa disebut sebagai tindakan ilegal. Perdagangan narkotika sendiri tidak bisa disebut sebagai serangan bersenjata, dan proses hukum apabila Amerika ingin melaluinya maka harus melalui proses hukum domestik dan bilateral antar dua negara. Bukan langsung melakukan invasi militer seperti yang dilakukan oleh administrasinya Trump pada tanggal 3 Januari 2026 kemarin. Maka penegakan hukum ekstrateritorial dalam hal ini tetap ilegal. Sebab negara tidak boleh menangkap di wilayah negara lain tanpa izin. Dan Venezuela dalam hal ini menolak atau tidak memberikan persetujuan. Maka telah melanggar kedaulatan teritorial dan prinsip intervensi. Ketiga, presiden itu memiliki yang disebut imunitas. Dalam hal ini Maduro itu masih menjabat sebagai presiden Venezuela, sehingga dia memiliki imunitas hukum yang seharusnya masih berlaku. Yang keempat adalah penggunaan senjata oleh Amerika Serikat. Intervensi yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat disebut telah memakan korban jiwa. Terdapat lebih dari 80 orang tewas atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Dan ini merupakan pelanggaran HAM berat. Presiden seperti ini adalah buruk dalam konteks hukum internasional dan bisa dibaca sebagai ancaman bagi negara-negara lain. Negara-negara lain seperti Kolombia, Kuba, Meksiko, dan bahkan Denmark itu sangat mungkin mengalami apa yang sudah dialami oleh Venezuela. Tidak menutup kemungkinan juga ada intervensi, intimidasi, bahkan tekanan perubahan rezim oleh Amerika Serikat ke negara-negara lain seperti Iran, kemudian Nigeria, bahkan juga Brazil dan Afrika Selatan. Nah, sekarang mari kita lihat peran Indonesia di tengah krisis Amerika Venezuela tahun 2026. Indonesia secara resmi telah dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Posisi yang cukup strategis untuk memberikan pengawasan dan perlindungan HAM secara global. Artinya Indonesia dalam hal ini memimpin forum internasional yang bergengsi. Dan harusnya Indonesia mampu untuk memfasilitasi dialog antar negara dan juga mendorong resolusi yang menekankan pada keadilan dan kedaulatan negara. Dalam konteks konflik Amerika Serikat dan Venezuela, Indonesia sudah mengambil sikap resmi. Pemerintah menegaskan keprihatinan atas penggunaan atau ancaman kekuatan militer di Venezuela. Indonesia juga telah menyerukan penyelesaian secara damai. Solusinya harus melalui dialog, deeskalasi, dan tetap menghormati hukum internasional. Namun yang menjadi catatan penting di sini adalah posisi Indonesia sebagai Presiden UNHRC tidak berarti bisa memaksa negara, apalagi dalam hal ini konteksnya adalah Amerika Serikat sebagai negara adidaya, untuk mematuhi resolusi tertentu atau mematuhi perjanjian internasional tertentu. Tapi peran ini tetap penting. Indonesia bisa menjadi fasilitator diskusi, Indonesia bisa mendorong diplomasi hak asasi manusia serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip internasional yang sudah dijalankan selama ini. Namun sayangnya dorongan atau upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini sebagai kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB itu masih terlihat kurang nyata. Maka perlu di sini Presiden dalam hal ini adalah Prabowo dan juga Kementerian Luar Negeri itu terlibat aktif untuk mendorong supaya penyelesaian antara Amerika Serikat dengan Venezuela itu berjalan secara adil dan juga inklusif. Nah, sekarang kita beralih lagi ke bagaimana sih masa depan Venezuela nantinya pasca adanya invasi militer dan juga penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat. Venezuela adalah negara yang kaya akan sumber daya, namun dalam 15 tahun terakhir menunjukkan keterpurukan ekonomi yang terparah di kawasan Amerika Latin. Salah satunya adalah karena sanksi dan embargo ekonomi dari Amerika Serikat. Tahun 2013, PDB Venezuela turun drastis lebih dari 80%.
Dan dalam hampir satu dekade itu mengalami keterpurukan ekonomi karena faktor kombinasi gitu ya. Selain mismanagement dari pemerintahan, adanya dugaan korupsi yang besar-besaran, serta ada penurunan produksi minyak karena ketidakmampuan negara untuk mengelola infrastruktur minyak di Venezuela dan juga sanksi internasional yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ada sedikit pertumbuhan ekonomi sekitar 5% menjelang tahun 2024, namun angka itu sangat kecil dibandingkan dengan ketertinggalan perekonomian Venezuela di kawasan Amerika Latin. Yang kedua, konteks inflasi. Venezuela mengalami lonjakan inflasi atau disebut hiperinflasi. Dan dalam kenyataan sehari-hari ini berarti harga makanan, harga transportasi dan juga kebutuhan dasar itu melonjak drastis. Yang berikutnya adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah besar bagi pemerintahan Venezuela, baik itu sebelum penangkapan Maduro juga apalagi setelah penangkapan Presiden Maduro. Jutaan warga hidup di bawah garis kemiskinan dan tadi sudah saya sebutkan banyak atau jutaan dari warga Venezuela itu harus bermigrasi karena ada tekanan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan dan itu membuat mereka mencari penghidupan baru di negara lain. Yang berikutnya adalah tentang ketergantungan Venezuela terhadap minyak. Ini banyak dialami oleh negara-negara penghasil minyak. Biasanya mereka akan menggantungkan pertumbuhan ekonominya terhadap minyak. Sementara itu pasar minyak itu tidak berdiri sendiri, dia sangat bergantung pada perdagangan internasional. Apalagi ketika negara itu mengalami embargo atau sanksi ekonomi dari sebuah negara seperti Amerika yang merupakan negara adidaya, maka ketergantungan terhadap sektor minyak ini sangat mempengaruhi keterpurukan ekonomi. Lantas apa implikasinya terhadap perekonomian Venezuela? Yang pertama jelas investor menjadi ragu untuk masuk kembali karena ketidakjelasan rezim. Yang kedua, reformasi struktural juga masih sulit dibaca kejelasannya. Yang ketiga adalah kemiskinan dan migrasi yang kemungkinan tetap tinggi karena tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, sekarang kita masuk ke panggung politik Venezuela pasca penangkapan Nicolas Maduro. Pertama, ada Delcy Rodriguez. Dia sekarang resmi jadi presiden sementara di Venezuela. Sebenarnya Delcy ini adalah veteran politik di Venezuela. Dia adalah wakil presiden Maduro pada saat itu dan dianggap dekat dengan rezim. Namun uniknya dalam hal ini Amerika Serikat justru terlihat memiliki kecenderungan untuk mendukung Delcy Rodriguez. Alasannya karena Delcy dianggap menjadi seorang tokoh politik yang pragmatis, bisa diajak bicara soal transisi kepresidenan di Venezuela. Di sisi lain ada Maria Corina Machado. Dia adalah tokoh oposisi keras, pemimpin koalisi anti-Chavista dan bahkan dapat Nobel Perdamaian. Dia simbol demokrasi dan oposisi pro-barat Venezuela. Namun dalam hal ini Amerika masih belum memiliki keberanian untuk menempatkan Marina sebagai kepala pemerintahan. Masih dari partai yang sama dari Nicolas Maduro yaitu PSUV, ada Jorge Rodriguez, kakaknya Delcy, yang juga pegang kendali legislatif dan koordinasi partai. Lalu ada Diosdado Cabello, power broker besar, tokoh lama yang menguasai jaringan militer. Dan terakhir ada generasi muda, Hector Rodriguez Castro, politisi PSUV yang juga mungkin jadi penerus elit Chavista jika partai ini masih kuat. Jadi kalau diringkas, panggung politik Venezuela sekarang itu campuran antara loyalis lama dalam PSUV dan juga oposisi simbolik serta figur pragmatis yang bisa jadi jembatan dengan dunia luar. Secara politik, masa depan Venezuela sangat bergantung pada bagaimana proses transisi yang damai dan inklusif. Apabila dua hal ini tidak tercapai, maka bisa dipastikan bahwa kondisi politik dan juga ekonomi di Venezuela akan terus memburuk. Kita bisa melihat beberapa contoh, misalnya Panama tahun 1989. Saat militer Amerika menggulingkan rezim Noriega, Panama kemudian mampu bertransisi kembali ke pemerintahan sipil. Stabilitas relatif pulih. Yang kedua kita bisa melihat Irak tahun 2003. Irak adalah contoh bagaimana sebuah negara pasca mendapatkan invasi militer dari Amerika Serikat sulit untuk bangkit. Ada Libya pasca 2011.
Setelah NATO mendukung pemberontakan untuk menggulingkan Muammar Gaddafi, Libya mengalami proses konflik yang berkepanjangan dan fragmentasi sosial yang terus-menerus hingga bertahun-tahun. Pelajaran dari kasus-kasus ini sebenarnya udah sangat jelas. Perubahan rezim melalui intervensi eksternal tanpa transisi politik yang damai dan inklusif justru akan membuat sebuah negara terpuruk dan sulit untuk bangkit kembali. Venezuela saat ini berada dalam dua persimpangan. Dia berada pada dua jalan besar tersebut. Apakah ia akan menemukan jalur transisi yang damai dan juga inklusif sehingga itu akan menciptakan sebuah pemerintahan yang legitimate yang baru, atau justru dia akan masuk pada konflik sosial yang berkepanjangan?